tahajud di waktu jam 4 boleh, yang penting belum masuk waktu subuh. Ada cerita seorang maling jadi wali, seorang pencuri jadi wali. Cuma jangan cita-cita jadi pencuri biar jadi wali, jangan ya. Jadi wali nggak harus jadi pencuri. Dikisahkan ada seorang pencuri masuk ke rumahnya seorang wali Allah. Cuma si pencurinya nggak tahu di rumahnya wali. Jadi dia pokoknya mencuri aja. Setelah dia kumpulkan barang-barang, akhirnya dia masuk ke satu kamar. Di saat sedang mengumpulkan barang-barang yang akan dia curi, dia mendengar ada orang yang masuk. Saking takutnya ini pencuri bersembunyi di bawah ranjang daripada orang yang ada di kamar tersebut. Tidak lama masuk sekitar 3-4 orang. Mereka berdiskusi seperti ini. Ini yang ada di ranjang ini sudah meninggal dunia, wali Allah. Karena wali itu adalah soal bagi pernah mendengarkan penjelasan itu, kalau ada seorang wali meninggal dunia itu nanti akan ada langsung penggantinya. Ini wali Allah sudah meninggal dunia. Siapa yang nanti menjadi penggantinya? Di antara 3-4 orang ini mungkin ketuanya wali Allah ini berkata yang akan menjadi penggantinya adalah orang yang ada di bawah kasur ini. Orang yang ada di bawah ranjang. Ditinggalkan oleh para aulia ini. Kemudian di saat itu juga diberikan hidayah taufik oleh Allah, bertobat kepada Allah sampai diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Coba Mbak di foto. Berkah sepertiga malam. Cuma ingat jangan jadi pencuri. Karena pengen jadi wali jangan. Artinya ya tinggal kita ibadah saja, ya. Jadi itu termasuk keutamaan, ya. Maling aja bisa jadi wali, apalagi yang tidak mencuri, ya. Cuma jangan sampai bangun sepertiga malam kencing kemudian bobo lagi, ya. Usahakan, ya. Kemudian yang kedua, waktu mubarak itu adalah waktu dari maghrib sampai isya. Ini kita bahas pada saat ini. Waktu maghrib sampai isya itu namanya waktu mubarak. Makanya para ulama, para aulia, asrafun soleh itu paling nggak senang kalau ada tamu bertamu di waktu maghrib sampai isya. Paling nggak senang. Bahkan di beberapa kitab akhlak dijelaskan termasuk su'ul adab, kurang sopan. Kalau berkunjung ke rumah orang di waktu maghrib sampai isya itu kurang baik. Kenapa? Karena di waktu itu beliau-beliau ini itu menggunakan waktunya semaksimal mungkin dengan kebaikan demi kebaikan. Makanya sampai ada istilah halaqah maghribiyah. Halaqah di waktu maghrib. Kenapa? Karena waktunya digunakan untuk kebaikan. Habib Abdul Haddad, Syaibul Ratibul Haddad punya anak namanya Habib Hasan. Habib Hasan bin Abdullah Haddad. Itu Habib Hasan ini pernah di rumahnya itu diketok pintunya, nggak dibuka karena bertamunya dari waktu maghrib. Tapi makin keras ini orang mengetuk pintunya, akhirnya dibuka. Kata Habib Hasan, saya tidak akan menjumpai kamu dan saya tidak akan memenuhi hajatmu kecuali kamu berikan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu, karena saat ini aku akan memberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu, itu waktu maghrib bisa. Masalah, biasa alhamdulillah Tad. Kalau kita kan uang ya, mobil, nah beliau enggak. Kenapa? Karena beliau tahu yang paling berharga bagi seorang hamba itu adalah waktu. Makanya kata Nabi, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh umatku. Nabi katakan maghbunun, tertipu, dilupakan. Apa itu? Nikmat sehat dan juga nikmat waktu kosong. Apa waktu kosong? Waktu. Dan bahkan dalam kitab Jawahirul Lughiyah, syarah kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, di sana jelaskan dalam hadis Al-Baqi lupa hadis 13 atau 14 tentang hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan bagi seorang laki-laki muslim muslimah adalah meninggalkan perkara yang sia-sia. Di syarah kitab hadis Arba'in Nawawiyah, kitab Jawahirul Lughiyah itu dijelaskan nanti di hari kiamat satu persatu hamba-hamba Allah akan dipanggil oleh Allah yang suka menggunakan waktunya untuk perkara yang sia-sia. Perkara sia-sia ini apa? Dalam kitab tersebut Imam Ghazali mengatakan perkara sia-sia itu kalau kita kerjakan tidak dapat pahala, kita tinggalkan tidak dapat dosa. Itu perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia itu nanti di hari kiamat Hirosa Tad. tanya sama hamba. Oh iya benar Hirosa tuh. Menggunakan waktunya untuk perkara yang sia-sia. Hah? Tanya dengan dia. Oh benar, soalnya ya. Hah? Ya streaming. Hah? Streaming. Tuh. Tidak bertiga.
Seneng mau dataan. Kenapa engkau tidak beramal soleh? Ini hamba ditanya oleh Allah ketakutan sampai ujung-ujung tubuhnya melepuh sampai ke kakinya. Ini perkara yang sia-sia. Fakaifa bil ma'siyah. Bagaimana yang namanya dosa? Ini yang sia-sia. Menjadi sebab seorang hamba tersiksa luar biasa di hadapan Allah. Bagaimana namanya maksiat. Makanya Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Adab Sulkil Murid beliau mengatakan dosa itu adalah racun yang lebih mematikan daripada racun yang paling mematikan di zaman kita sekarang ini. Kenapa? Beliau jelaskan kalau orang mengkonsumsi racun meninggal selesai. Tapi kalau dosa akan menyebabkan orang itu masuk neraka dan nanti akan disiksa oleh Allah di neraka. Maka yang lebih berbahaya kata Imam Haddad daripada sumbul khotir, racun yang paling mematikan. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah karena pada saat ini Allah tetapkan kita, Allah takdirkan kita bisa berkumpul di tempat ini bahkan waktu maghrib sampai ke isya, kemudian di malam Sayyidul Lailah pemimpinnya para malam yaitu Lailatul Jum'ah. Ashabud dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada